Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus hari ini terjadi di Porto Velho, wilayah Minas Gerais di negara Brazil, dan kasusnya terjadi pada tahun 2000. Mirleni Carvalho de Oliveira, dia lahir dari keluarga yang sangat sederhana, dari pasangan Maria de Carvalho dan Edmar Araújo de Oliveira. Saat Mirleni berusia 2 tahun, orang tuanya memutuskan untuk berpisah karena ayah kandungnya yang bernama Edmar sering melakukan kekerasan terhadap istrinya dan Mirleni memutuskan untuk tinggal bersama ibunya. Ayah Mirleni tidak mau tahu apa yang terjadi dengan anaknya. Ibunya lah yang berjuang untuk membawa makan ke rumah untuk dia makan dengan Mirleni sejak suaminya meninggalkan rumah mereka. Menurut ibunya, dia tidak pernah menyimpan uang karena hidup mereka sangat kekurangan. Saat itu, ibu Mirleni bekerja sebagai tukang jahit. Sehingga Mirleni pun harus putus sekolah karena harus membantu ibunya bekerja. Ibunya mengatakan jika Mirleni sejak kecil memiliki talent dalam menyanyi dan untuk menyalurkan suaranya, Mirleni biasanya akan diundang ke gereja dan Mirleni juga memiliki cita-cita untuk menjadi penyanyi yang terkenal karena dia ingin membantu keuangan ibunya. Ketika Mirleni berusia 13 tahun, saat itu dia ingin tahu siapa ayah kandungnya. Dan karena ibunya tidak mau mengingat tentang kekerasan yang dia terima, ibunya pun memilih diam untuk tidak mengatakan siapa ayah kandungnya. Namun hari demi hari Mirleni terus mendesak ibunya untuk mengatakan siapa dan di mana ayahnya berada. Pada tahun 1995, seorang laki-laki muncul di rumah Maria dengan membawa mobil hitam yang mewah dari perusahaan rumah duka. Laki-laki tersebut adalah Edmar dan datang ke rumah Maria untuk menjemput Mirleni. Mirleni tidak berpikir dua kali ketika Edmar datang untuk menjemputnya dengan iming-iming jika dia akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Dia akan meneruskan sekolahnya dan juga dia akan memberikan uang yang cukup untuk membeli apa yang dia butuhkan. Maria hanya melihat dengan penuh kesedihan ketika Mirleni meringkasi bajunya ke dalam tas dan keluar rumah pergi meninggalkannya. Edmar ternyata sudah menjadi orang yang sukses dengan membuka bisnis rumah duka yang diberi nama Funeraria Universal Bom Pastor, yang dimana Edmar membangun bisnis tersebut beberapa tahun sebelumnya. Begitu juga Edmar telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Zenilda, yang dimana Edmar dengan istri barunya ini, dia memiliki 2 orang anak lagi. Sedang Zenilda telah memiliki 2 orang anak yang lebih tua dari pernikahan sebelumnya. Keluarga Edmar dan Zenilda beserta anak-anak mereka tinggal di dalam rumah yang besar di belakang rumah duka. Kedatangan Mirleni pun disambut baik oleh ibu tirinya dan Edmar membelikan rumah kecil di samping rumah yang dia tinggali. Namun setahun kemudian, Mirleni merasakan ada sesuatu yang tidak normal dengan kelakuan ayah kandungnya. Yang dimana saat itu Mirleni masih berusia 15 tahun dan dia diajak oleh ayahnya untuk pergi jalan-jalan ke taman kota dan di sana ayahnya mulai merayunya. Edmar merayu anak kandungnya seperti dia merayu istri mudanya. Mirleni masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hingga selama seminggu berturut-turut ayahnya merayu dan mengajaknya jalan-jalan hingga akhirnya Mirleni dibawa ke motel di dekat taman tersebut.
yang dimana motel itu tidak jauh dari tempat mereka tinggal. Dan di sanalah menurut Mirleni, dia melakukan hubungan yang terlarang untuk pertama kalinya. Setelah hari itu, Mirleni merasakan bahwa dia berada di posisi yang terjebak karena ayahnya tidak juga memberikan janjinya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Dan kini dia tidak punya alasan untuk menolak ajakan ayahnya untuk terus tidur bersamanya. Ejema takut jika istrinya mengetahui apa yang dia lakukan kepada Mirleni. Maka dia membawa Zenilda dan keempat anaknya pindah ke kota lain yang bernama Guajara Miring, yang dimana 4 jam perjalanan mobil dari rumahnya di Porto Velho. Ketika Mirleni berusia 18 tahun, dia menjadi pemegang keuangan di tempat rumah duka milik ayahnya. Di sana, Mirleni bekerja untuk mengurus jenazah dan juga menyiapkan pemakaman para klien. Ejema membuka tabungan bank untuk Mirleni dan menyarankan Mirleni untuk mengumpulkan uangnya untuk dia sekolah. Ketika Mirleni mulai masuk sekolah, Ejema memberikan sebuah hadiah mobil baru untuk Mirleni. Namun ketika Ejema melihat perubahan anaknya yang semakin independen, dia merasa cemburu dan berusaha untuk mengontrol Mirleni. Ejema tidak membiarkan Mirleni pergi sendiri keluar rumah. Kemanapun dia pergi, Ejema akan berada di sebelah Mirleni. Menurut teman-teman Mirleni, Ejema sangat tidak menyukai jika Mirleni mengobrol dengan mereka, dan juga ketidaknyamanan Mirleni ketika berada di dekat ayahnya. Mirleni juga mengatakan kepada teman-temannya jika ayahnya mengancam agar tidak mengatakan apa yang dia lakukan di rumah. Selama beberapa tahun Mirleni hidup dengan ayahnya, dia tidak pernah mengunjungi ibunya Maria sendirian. Jika Mirleni ingin menjenguk ibunya, dia selalu ditemani oleh Ejema. Dan menurut Maria, Mirleni selalu datang terburu-buru menemuinya dengan berbagai alasan jika dia harus pergi segera. Pada bulan Maret tahun 2000, Mirleni mengenal seorang pria, yaitu teman sekolahnya yang bernama Fernando Grimaldo. Mereka bertemu saat ada acara pesta di tempat dia kuliah, dan disitulah Mirleni memiliki pacar untuk yang pertama kalinya. Di acara pesta tersebut, Mirleni menyanyi dan menggandeng teman laki-lakinya, sedang acara tersebut direkam dengan CD. Mirleni mengatakan kepada pengurus acara tersebut untuk menghapus rekaman CD karena dia takut jika ayahnya mengetahui tentang kekasihnya. Mirleni setelah memiliki pacar di tempat kuliah, dia tidak lagi melayani ayahnya seperti sebelumnya. Dan semua itu membuat Ejema merasa bahwa Mirleni telah berubah. Untuk meyakinkan jika Mirleni tidak memiliki pasangan di luar, Ejema memberikan waktu kepada Mirleni setelah dia bekerja untuk keluar rumah. Dan saat itu, Ejema mengikuti kemana anaknya akan pergi. Ternyata Mirleni telah menjalin hubungan dengan Fernando selama 2 bulan. Hingga akhirnya, Ejema mengetahui hubungan mereka. Setelah Ejema mengetahui hubungan mereka di jalan, Ejema memergoki Mirleni sedang berciuman dengan Fernando. Dan di situ, Ejema memaksa Mirleni untuk masuk ke mobilnya dan membawanya pulang ke rumah. Semalam suntuk, Ejema menyiksa Mirleni secara fisik dan juga secara seksual. Mirleni menelpon ibunya yang bernama Maria dan mengatakan untuk dia datang menjemputnya. Ketika Maria datang keesokan harinya, dia melihat anaknya dalam keadaan yang sangat lemah, juga terdapat luka lebam di sekujur tubuhnya. Namun Mirleni tidak mengatakan jika ayahnya telah melakukan hal di luar batas. Ejema mengatakan kepada Maria jika Mirleni telah bertengkar dengan adiknya, dan Ejema melakukan itu untuk memberi pelajaran kepada Mirleni. Maria tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ejema, dan Maria memutuskan untuk membawa Mirleni pulang ke rumahnya. Saat mereka sampai di rumah, Mirleni mengatakan apa yang selama ini dia terima dari ayah kandungnya. Dari pengakuan Mirleni, Maria langsung membawa Mirleni ke kantor polisi.
untuk melaporkan Ejema dan meminta perlindungan hukum dari negara. Mirleni sangat ketakutan saat di kantor polisi karena dia yakin jika ayahnya mengetahui hal tersebut, dia akan mengakhiri hidupnya. Namun pihak kepolisian memberikan jaminan perlindungan dan di sana Mirleni ditemani oleh ibunya membuat surat pengaduan terhadap Ejema. Maria menyarankan kepada Mirleni untuk pindah ke kota yang jauh agar tidak bertemu lagi dengan ayahnya. Namun Mirleni masih sangat berat untuk meninggalkan kuliahnya dan juga apa yang dia miliki di portofolio. Dia ingin terus bekerja, belajar dan juga bersama dengan pacarnya. Seminggu setelah laporan dimasukkan ke pengadilan, Maria ditemui oleh seorang pengacara dari pihak Ejema dengan membawa surat perjanjian yang isinya bahwa Ejema akan memberikan gaji double dan juga sebuah rumah untuk Mirleni dengan syarat Mirleni harus menarik laporannya dari kantor polisi. Mirleni dan Maria menyetujui permintaan pengacara Ejema dan setelah laporan dicabut dari kantor polisi, Ejema terus mencari alasan agar tidak membelikan rumah untuk Mirleni. Hari demi hari, Ejema mengajak Mirleni untuk memilih rumah, namun Ejema sepertinya tidak ingin membelikan rumah. Namun waktu tersebut, dia gunakan untuk merayu Mirleni agar dia kembali kepadanya. Namun Mirleni sudah tegaskan jika dia tidak akan kembali ke rumahnya. Sehari sebelum kejadian, Mirleni mengatakan semua yang terjadi kepada Fernando, yaitu kekasihnya. Pada tanggal 18 Mei tahun 2000, setelah Mirleni keluar dari gedung fakultas, dia berdiri di tempat telepon umum untuk menelpon seseorang. Dan pada pukul 7 malam, Mirleni melihat ayahnya berada di dalam mobil di seberang jalan dengan memegang senjata api. Mirleni tidak berpikir dua kali, dia tahu jika ayahnya sedang mengincarnya, maka dia langsung melarikan diri. Ejema turun dari mobil dan langsung mengejar Mirleni. Mirleni lari ke arah perumahan kompleks yang dimana pintu gerbang tersebut masih dalam keadaan terbuka. Namun karena kompleks tersebut tidak ada jalan keluarnya, Mirleni tertangkap oleh Ejema dan di sana Ejema melepaskan 5 kali tembakan. 3 peluru dari 5 tembakan tersebut telah menembus tubuh Mirleni. Dan Mirleni pun langsung tewas di tempat kejadian. Setelah melihat Mirleni tergeletak di tanah, Ejema berusaha untuk melarikan diri, namun saksi di tempat kejadian telah menulis nomor plat mobilnya dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Polisi tahu jika pelaku adalah ayah kandung dari korban, dan oleh sebab itu polisi langsung mencari pelaku ke rumah dan juga tempat dia bekerja. Namun polisi mengatakan jika Ejema telah melarikan diri. Keesokan harinya, tubuh Mirleni disemayamkan di rumah duka milik ayah kandungnya dan dimakamkan di salah satu keranda yang ada di toko tersebut. Karena kabar berita lokal dan koran menyebar sangat cepat, Ejema menyerahkan diri ke kantor polisi dengan ditemani oleh pengacaranya. Ejema juga menyerahkan senjata yang dia gunakan untuk mengakhiri hidup korban, yaitu revolver kalibri yang berukuran 38. Setelah menyerahkan diri, dia tidak mengakui jika dia telah melakukan hal yang menyimpang kepada anak kandungnya. Namun semua bukti dan saksi telah memperberat hukumannya, hingga juri populer menjatuhi hukuman kepada Ejema selama 37 tahun dan 9 bulan penjara. Namun Ejema berhasil melarikan diri dari penjara dan hingga kini setelah 22 tahun tidak ada yang tahu kemana dan di mana keberadaan Ejema. Maria terus mencari keadilan untuk Mirleni dan berharap Ejema mendapat hukuman yang setimpal. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.